Karya Nova Iren Saputra. Part 24. Sesak. Aku kembali kesal ketika Mas Eza menyebut nama Dara. Wanita itu masih saja berusaha menghubungi suami tercinta, walaupun teleponnya sering diabaikan. Ingin rasanya menyadarkan perempuan itu agar tidak menghubungi Mas Eza. Aku tiba-tiba merasa kecewa, lalu menjauh darinya. Namun, ketika hendak beranjak dari tempat tidur, laki-laki itu meraih tanganku. "Mau kemana sayang?" tanya Mas Eza. "Aku mau keluar aja ngobrol sama mama dan papa." Aku memberikan alasan. "Kamu marah? Kenapa? Aku gak angkat teleponnya kok." "Hubungan kalian sedekat apa, Mas? Kenapa dia berusaha menghubungimu?" "Aku dan dia gak pernah dekat. Aku juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini dia sering menghubungiku." "Kenapa harus sekarang, Mas? Kenapa gak dari dulu sebelum aku menyerahkan diri padamu?" Aku merasa sedih. "Maksudnya apa sayang? Kamu menyesal mencintaiku? Menyesal telah memberikan hakku sebagai suami?" Dia memegang kedua pundakku. "Aku gak tahu, Mas. Istri mana yang akan ikhlas melihat suaminya masih dihubungi wanita lain? Jika sikap perempuan itu gak aneh, mungkin aku gak akan bertingkah seperti ini. Kamu jangan pernah meragukan cinta dan kesetiaanku padamu. Kamu harus tahu kalau aku akan selalu mencintaimu sampai kapanpun." "Udah Mas, gak perlu dibahas lagi." Aku nyamperin mama dan papa. Aku segera berdiri, tetapi dia menarik tubuhku hingga terduduk di pangkuannya. Kami berpandangan sangat dekat dan membuat jantungku berdegup kencang. Mas Eza mendekatkan wajahnya dan berusaha mencium bibirku, tetapi aku segera mengelak hingga aksi itu tidak berhasil. Aku kembali berdiri lalu beranjak meninggalkannya. Aku tidak mendapati mama mertua di ruang TV, tetapi papa mertua tetap setia menikmati acara di televisi. Aku mengingat kembali bagaimana reaksi laki-laki parubaya itu saat melihat kedekatanku dengan Mas Eza tadi. Terpancar kebahagiaan dari wajahnya. Aku sangat senang karena akhirnya mampu menempatkan diri sebagai menantu yang sesungguhnya. Selama ini, aku tetap merasa bahwa orang tua dan mertuaku telah membuat batin dan hati ini tersiksa. Semua itu karena adanya perjodohan. Namun, setelah 2 tahun berlalu, cinta itu akhirnya tumbuh dan aku dengan ikhlas telah menyerahkan jiwa dan raga kepada Mas Eza. Setelah cinta itu tumbuh, kenapa sekarang harus diusik oleh wanita lain? Dara perempuan yang sejak dulu memiliki perasaan lebih terhadap Mas Eza. Jika dia bersikap layaknya sebagai teman lama, mungkin aku tidak akan merasa kesal dan takut. Dara menunjukkan sikap yang membuatku merasa curiga. Kenapa dia terdiam setiap aku menjawab panggilan darinya di ponsel Mas Eza? Sangat berbeda jika Mas Eza yang menjawab. Dara langsung berbicara dengan lembut, seolah-olah ingin menarik perhatian. Aku mengetahui itu ketika sang suami mengaktifkan pengeras suara saat menerima telepon. "Sayang, tunggu." Ternyata Mas Eza mengikutiku ke ruang TV. Aku mau nyamperin mama, tapi gak ada. Aku menggeser posisi dan sedikit menjauh dari Mas Eza. "Mama kemana, Pak?" tanya Mas Eza kepada papa mertua. Wajah orang tua itu tampak berubah seketika. Mungkin terkejut karena tidak menyadari keberadaan kami kembali di ruang TV. "Sejak kapan berdiri di situ? Bukannya tadi kalian ke kamar ya?" tanya laki-laki parubaya itu. "Bunga mau nyamperin mama, Pak." Aku berusaha tersenyum. "Mama lagi di dapur. Katanya mau masak spesial bareng bibi di dapur," jelas papa mertua. "Baik, Pak. Bunga langsung ke dapur aja." Aku segera beranjak menuju dapur. Aku sama sekali tidak melihat ke arah Mas Eza. Aku masih belum mampu menerima dirinya yang selalu dihubungi sahabat lama yang dulu sangat mencintainya. Walaupun Mas Eza mengatakan tidak pernah dekat dengan Dara, tetapi aku tetap kecewa dan cemburu. Waktu terus berlalu. Tidak terasa sudah 3 bulan lamanya Dara tidak menghubungi Mas Eza.
karena nomor kontaknya telah diblokir. Aku kembali merasakan cinta yang makin bersemi untuk sang suami. Dia juga tetap bersikap seperti sedia kala, menunjukkan rasa peduli dan cinta yang begitu besar terhadapku. Satu masalah selesai, tetapi masih ada yang membuatku bingung. Dika makin berani menunjukkan apa yang dia rasakan kepadaku. Dia tidak peduli dengan statusku yang jelas-jelas sudah dia ketahui. Dirinya bahkan selalu mengungkit tentang pertolongan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Aku tidak tahu pasti apakah Dika sosok yang dulu memberikan bantuan bahkan menyelamatkan diriku dari kehancuran. Dia seolah-olah ingin memberikan teka-teki dan tidak ingin menjelaskan secara terbuka. Hari ini Dika kembali membuatku kesal. Laki-laki itu menghentikan langkahku saat ingin memasuki toilet. Alasanku ke ruangan tersebut bukan karena ingin membuang air, tetapi karena rasa mual yang tiba-tiba muncul. Tidak tahu kenapa, perutku seperti diguncang dan ingin memuntahkan apa yang ada di dalamnya. "Kamu kenapa, Bunga?" tanya Dika kepadaku. "Aku mau ke toilet. Awas, aku buru-buru." Aku berlari ke dalam toilet dan berusaha mengeluarkan sesuatu yang membuatku mual. Namun tidak ada yang keluar, hanya air ludah saja. Aku segera keluar dari ruangan itu dan tidak melihat lagi batang hidung Dika. Aku bersyukur karena terbebas dari laki-laki itu. Namun, kadang kenyataan tidak seindah harapan. Langkahku kembali terhenti melihat Dika berdiri di depan kelasku. Dia selalu berhasil mengundang amarah. "Kamu kok pucat?" Dia bersikap seolah-olah peduli kepadaku. "Apaan sih? Aku baik-baik aja. Aku mau masuk kelas. Jangan halangi jalanku." Aku menepiskan tangannya yang berusaha memegang lenganku. "Aku benar-benar khawatir sama kamu, Bunga. Jangan sok perhatian deh. Kamu itu bukan siapa-siapa bagiku. Tapi aku mencintaimu. Kamu benar-benar nekat ya." Aku makin kesal melihat dirinya. "Aku gak peduli, walaupun kamu sudah resmi menjadi istri laki-laki lain. Kamu tidak akan bisa menghentikan cinta yang ada di hatiku. Justru dengan sikap yang kamu tunjukkan ini membuatku semakin membencimu. Aku merindukan sosok kamu yang dulu, lembut saat berbicara kepadaku." "Maksud kamu apa? Aku tidak pernah bisa bersikap lembut pada laki-laki sepertimu. Tapi kenyataannya kamu pernah melakukan itu." "Kapan?" "Saat aku menyelamatkanmu." Dika kembali mengulang kalimat itu di depanku. Aku tidak mengerti apa arti kata menyelamatkan yang keluar dari bibirnya. Aku makin penasaran dan ingin tahu tentang siapa dia sebenarnya. Kenapa laki-laki itu selalu mengatakan hal yang sama di hadapanku? "Siapa kamu sebenarnya?" tanyaku kepada Dika. "Kamu ingin tahu siapa aku? Aku orang yang telah menyelamatkanmu dari perbuatan jahat seseorang kala itu. Aku sosok yang akhirnya mengagumimu setelah pertemuan itu. Aku memperhatikan semua kegiatanmu hingga lulus SMA. Tapi setelah itu, aku kehilangan jejakmu." Aku sangat terkejut mendengar penjelasan Dika. Jadi, laki-laki yang membantuku kala itu ternyata dia. Perubahannya sungguh sangat jauh berbeda dari yang dulu. Sekarang dia telah berubah menjadi pria tampan. Dia tidak tahu kalau dulu aku juga sering menunggu kehadirannya, bahkan memikirkan dirinya. Akan tetapi, sekarang rasa itu sudah sirna, karena hati ini telah kuserahkan sepenuhnya kepada laki-laki yang telah resmi menjadi suamiku. Semuanya sudah tidak seperti dulu lagi, karena pertemuan itu sudah terhapus dalam ingatan. Seandainya kala itu dia menunjukkan diri, mungkin keadaan akan berbeda. "Tapi kenapa dulu kamu tidak menemuiku?" tanyaku ingin mengetahui jawabannya. "Karena aku takut kalau kamu menolakku. Rasa yang ada pada dirimu sekarang sudah gak pantas. Aku mohon, lupakan aku." Aku segera beranjak lalu memasuki kelas. Akhirnya, semuanya telah terungkap tentang siapa Dika sebenarnya. Rasanya masih seperti mimpi karena aku kembali bertemu dengan sosok yang dulu pernah ada dalam pikiran. Namun, semua itu hanya akan menjadi kenangan masa lalu karena saat kami dipertemukan kembali, statusku sudah berbeda. Hari ini hatiku sangat sakit.
Setelah mata kuliah selesai, aku segera keluar dari ruangan menuju pintu gerbang kampus karena Mas Eza sudah menunggu. Saat mendekati mobilnya, aku melihat pemandangan yang sulit diterima akal dan pikiran. Dara memeluk Mas Eza. Kenapa laki-laki itu tetap diam dan tidak menghindar? Apa yang akan Bunga lakukan?